Dalam sistem pemerintahan Indonesia, sebagian orang mengenal marga sebagai unit pemerintahan terendah di dusun atau desa. Namun, marga merupakan komunitas adat yang di dalamnya mengendap berbagai tradisi kepemimpinan dan aturan pengelolaan hubungan sosial. Mempunyai peran yang sangat penting dari sisi perkembangan sistem sosial masyarakat. Bayangkan bahwa itu adalah sebuah sistem politik ya, yang sistem itu digunakan oleh masyarakat pada saat itu dalam konteks mereka mengatur organisasi kemasyarakatannya. Marga bukan sekedar tata pemerintahan yang paling rendah, namun tata negara mini yang terbentuk sejak lama. Dalam hal ini, sistem pemerintahan marga itu sudah mempunyai unsur-unsur yang cukup lengkap sebagai sebuah negara. Bayangkan ya, dalam sistem pemerintahan marga itu sudah ada unsur eksekutif, sudah ada unsur legislatif, sudah ada unsur yudikatif. Yang kalau kita kaitkan dengan sistem itu, pada saat itu kan ada yang namanya pesirah. Pesirah ini adalah dari unsur eksekutifnya. Kemudian ada Dewan Marga. Kemudian ada lagi di bawah pesirah itu yang mengurus tentang keagamaan, masalah-masalah kemasyarakatan, kemudian yang terkait dengan misalnya pengadilan. Nah, itu semua unsur sudah ada di pemerintahan marga. Dalam kemargaan, sistem pemerintahan yang paling demokratis. Karena dahulunya memilih pemimpin dalam sistem marga dikenal dengan sistem pancang. Mereka adalah masyarakat yang demokratis. Dalam arti apa? Dalam memilih pemimpin. Kita tahu, mungkin untuk yang tua tahu sistem pancang, tetapi anak-anak sekarang apakah mereka mengerti sistem pancang? Sistem pancang itu adalah sistem pemilihan pemimpin ya, pesirah maupun misalnya di bawahnya itu ada kepala dusun, griyo, yang pembarap, kemudian di bawahnya lagi ada punggawa. Itu sangat demokratis sistemnya. Jadi masyarakat itu memilih langsung siapa yang dicalonkan. Kemudian lagi mereka juga terbuka dengan marga-marga yang lain. Jadi marga misalnya ya, marga dari Peliung ya, itu bisa Peliung itu di Kota Negara, itu bisa menjadi pesirah di marga BP Bangsa Raja. Marga dahulunya merupakan ikatan genealogis dari nenek moyang, seperti halnya Komring yang merupakan keturunan skala berat. Namun ada juga marga yang merupakan buatan Belanda guna kepentingan kolonisasi. Ada pertanyaan yang menarik juga sebetulnya dari masyarakat. Ada marga gitu ya, ada marga yang dia melekat kata buai, kebuayan, tetapi ada marga yang tidak. Nah, dari lahir sejarahnya marga itu sebetulnya dari ikatan genealogis. Ikatan genealogis itu adalah ikatan yang gen ya, gen berarti berdasarkan aliran darah, berdasarkan kekeluargaan. Nah, komunitas kekeluargaan ini itu yang diberi judul buai, kebuayan, merujuk kepada kepupiangan, kepada nenek moyang. Nah, inilah marga-marga yang memang kental dengan asas-asas genealogis asal-usulnya. Contoh misalnya, buai pemuka Peliung, buai pemuka Bangsa Raja, buai Sandang. Nah, itu berbeda dengan misalnya kalau tadi marga ya, marga buai pemuka Peliung, marga buai pemuka Bangsa Raja. Kan ada juga yang nama marganya itu marga Paku Sengkuni, marga Bunga Maya. Kemudian saya lupa ya, ada lagi banyak yang tidak melekatkan kata buai. Nah, di situ berbedanya. Jadi kebuayan itu lebih kental pada ikatan genealogis. Marga tidak hanya sebagai sistem pemerintahan bertradisi asli, namun merupakan sistem peradatan masyarakat yang mengacu pada tuturan dan aturan tertulis Undang-Undang Simbur Cahaya.
buai pemuka bangsa raja. Nah, ini belum ada penelitiannya. Apakah itu terkait dengan dengan mereka sendiri? Kalau kita lihat ya, misalnya buai pemuka bangsa raja atau buai pemuka Peliung, mungkin saja ya dalam cerita-cerita atau hikayat itu merujuk kepada keputuyangan mereka. Tetapi kalau kita lihat namanya ya, misalnya pemuka Peliung, pemuka bangsa raja, marga bunga mayang, mungkin perlu penelitian yang lebih mendalam lagi. Mungkin saja itu bukan nama, tetapi lebih kepada gelar. Masyarakat di Komering itu kan ada budaya adok, gelar. Mereka dengan gelar itu tercipta ya, terbentuk kebanggaan ya terhadap diri gitu ya, terhadap komunitas, terhadap kelompok, sehingga nama-nama tersebut harus mencerminkan satu keindahan ya, satu kebanggaan, satu kewibawaan. Nah, dari situlah mungkin diambil nama-nama tersebut, tetapi sejarah detailnya bahwa itu berasal dari kepuyangan atau nenek moyang, genealogis yang merujuk kepada zaman yang dahulu, itu memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Kesatuan genealogis kemudian kepada geografis. Sama seperti halnya sebetulnya Komering ini kan pendukung budaya Komering atau penganut budaya Komering ini kan bukan hanya di jalur Komering saja sebetulnya. Tadi kita sudah bicara juga tuh dengan Pak Bupati ya, ternyata di Lampung pun, pesisir Lampung tuh juga ada kebudayaan Komering. Jadi pembagian wilayah itu hanya karena faktor geografis dan geopolitis. Tetapi kita mau belajar tentang Komering gitu ya, boleh juga kita menggali Lampung sebetulnya, karena kan penutur ataupun adat-adat Lampung itu ada yang mirip-mirip dengan Komering, walaupun tiap-tiap marga itu punya keunikan tersendiri. Marga merupakan komunitas asli atau yang disebut masyarakat adat yang berfungsi komunitas sosio-kultural yang bisa mengatur diri sendiri. Mereka memiliki lembaga sendiri, perangkat hukum, dan acuan yang jelas dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, serta tidak memiliki ketergantungan terhadap pihak luar karena sudah melakukan segala sesuatunya sendiri. Pemerintahan marga dalam Undang-Undang Simbur Cahaya terdiri dari beberapa dusun, sedangkan dusun terdiri dari beberapa kampung. Masing-masing unit sosial ini dipimpin oleh seorang pasirah, kerio atau penggawa. Pembarap ialah kepala dusun atau kerio di mana seorang pasirah tinggal. Seorang pembarap mempunyai kekuasaan untuk menggantikan seorang pasirah apabila pasirah berhalangan hadir dalam suatu acara atau kegiatan. Pasirah dan kerio dibantu oleh penghulu dan ketip dalam penanganan urusan religius atau keagamaan. Kemit marga dan kemit dusun ditugaskan untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan keamanan. Dalam pemerintahan marga, aturan-aturan yang dipakai mengacu pada Undang-Undang Simbur Cahaya. Begitu juga dalam pengaturan pemerintahannya. Penyebutan marga terdapat pada Kitab Simbur Cahaya atau Percikan atau Sinar. Kitab ini merupakan seperangkat aturan-aturan dan norma yang mengatur sistem peradatan, ekonomi, dan pemerintahan yang berlaku. Simbur Cahaya mengandung tradisi tertua dan asli dipraktekkan di masyarakat. Tradisi juga tertuang dalam Simbur Cahaya atau yang terpelihara dalam perilaku yang disepakati, ingatan, dan kebiasaan. Simbur Cahaya merupakan hasil kumpulan dari pertemuan adat yang kemudian disebut Rapat Besar Kepala Anak Negeri. Dengan demikian, pewarisan hasil kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya tercermin juga dalam penamaan marga. Salah satunya
pewarisan nama-nama marga orang Komring, karena di dalamnya terdapat perpaduan sistem pengetahuan dan kepercayaan sebagai dasar tingkah laku budaya dan sarana transmisi pengetahuan dan kepercayaan masyarakat Komring dalam mewariskan nama marga pada anak keturunan atau generasi berikutnya. Di daerah Komring Ulu, sebelum masuknya kolonial, ada 7 marga, yaitu Marga Bunga Mayang, Marga Paku Sengkunyit, Marga Buai Pemuka Peliung, Marga Buai Madam, Semendawai, dan Marga Buai Pemuka Bangsa Raja. Namun, setelah kolonial masuk menjadi 11 marga, yaitu Marga Belitang, Marga Buai Pemuka Bangsa Raja, Marga Buai Pemuka Peliung, Marga Buai Madang, Marga Bunga Mayang, Marga Madang Suku 1, Marga Madang Suku 2, Marga Paku Sengkunyit, Marga Semendawai 1, Marga Semendawai 2, dan Marga Semendawai 3. Pada masa Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang memarjinalkan fungsi marga. Hal ini bahkan didukung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/3 Romawi /1983 tentang penghapusan sistem marga di Sumatera Selatan. Kini ada di tangan kita untuk tetap menjadi masyarakat yang bebas atau masyarakat yang terikat dengan adat istiadat serta norma adat dalam naungan marga.